أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة ويا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث. Jemaah sekalian, beruntung kita dikasih Allah SWT keimanan, ditanamkan di hati kita di keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang dikasih nikmat yang sebesar ini oleh Allah. Sehingga Fir'aun ketika kematian datang kepada dia mengakui sekarang mau beriman kepada Allah, tapi berat mengucapkan kalimat Allah dari mulutnya, apalagi dari hatinya. Amantu bihi, dia telah beriman dengannya sebagaimana berimannya Bani Israel, sebagaimana orang Bani Israel telah beriman. Sekiranya kata para ulama dia mengatakan amantu billah, disebut kalimat Allah, Allah juga masih mau memaafkannya. Tapi ketika itu dia berat untuk mengucapkan kalimat Allah, sehingga pun Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaruniakan iman kepada Fir'aun sampai akhir hayatnya. Begitu pula dengan pembesar-pembesar dunia, orang-orang kaya dunia sebelum ini. Tidak semua orang yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk diberi iman. Adapun orang yang sudah dikehendaki diberi iman oleh Allah SWT, tidak semua orang juga yang Allah kekalkan sampai akhir pada hayatnya. Basir seorang ulama besar, Mukasyafah kata para ulama. Di zaman Nabi Musa AS sangat terkenal ini Basir. Dan salah seorang daripada Bani Israel yang bila mengangkat tangan 7 pintu langit kata ulama itu terbuka sampai arasnya Allah itu bergetar dengan doanya. Begitu hebatnya keimannya ketika itu. Tapi keputusan lain untuk dia mati dalam kekafiran. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhaz au tatsruhu yalhaz. Allah katakan perumpamaan dia Basir itu seperti seekor anjing kata Allah. Tadinya ulama besar mempunyai kelebihan doa, bahkan orang-orang yang sudah mengenal dia atau tidak mengenal dia, kalau ada apa-apa datang ke Basir untuk didoakan, dan tidak pernah ditolak doanya oleh Allah SWT. Derajat doanya hampir seperti derajat doa para nabi, para anbiya. Sedikit kesalahan dalam hidupnya, maka imannya dicabut oleh Allah. Tidak mensyukuri iman yang sebesar itu, maka akhirnya pun dia mati dalam kekufuran. Habib An-Najjar rahimahullah ta'ala anhu juga bisa katakan radhiyallahu anhu, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah, satu orang laki-laki yang datang dari ujung negeri, namanya Habib An-Najjar, yang kita baca setiap hari dalam surat Yasin. Tadinya dia bukan seorang beriman, dia juga satu orang yang tidak mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat. Orangnya kecil, pendek, pesek, hitam. Sediat dalam tafsir, rajulun min aqsal Madinah, Madinah yang disebutkan itulah Madinatus Sa'id. Sa'id ini perbatasan Ethiopia dengan Mesir, satu negeri di sana. Memang di sini banyak orang-orang hitam, dan di situ pangkal mulainya mengalirnya Sungai Nil yang mengalir di sepanjang negeri Mesir sampai ke Kairo, ibu kotanya itu. Nah, laki-laki yang datang itu namanya Habib An-Najjar. Dia datang bukan membawa iman, dia datang dengan keyakinan yang lama.
Tapi dia lihat Nabi Musa alaihissalam adalah seorang pribadi yang baik, mendakwakan iman, maka dia cinta kepada orang yang punya iman. Dan dia katakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Kenapa kalian bermusyawarah, bersepakat untuk membunuh satu orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Silakan kalian beriman dengan iman Tuhan kalian masing-masing, tapi jangan bunuh laki-laki yang beriman tidak kepada Tuhan kalian. Hanya ini kalimat yang keluar dari mulutnya. Bulu-bulu ari yang ada dekat di kedua belah pipinya itu, antara dua telinganya, ditarik oleh orang-orang kampung ketika itu. Karena dia pendek pesek, diangkat setinggi-tingginya, sehingga begitu sakitnya dan dia menderita kesakitan. Kemudian begitu sakitnya sampai dia pingsan, dijatuhkan ke tanah, dipijak-pijak, dia pun telah meninggal dunia. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Dia katakan, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah ruginya kaumku, celakalah kaumku kalau sekiranya mereka tahu apa yang Allah berikan kepadaku. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena Allah mengampunkan aku, memberiku iman setelah aku datang tanpa bawa iman. Hanya sedikit kebaikan yang ada dibuat oleh Habib An-Najjar, diganti oleh Allah dengan mukramin, kemuliaan yang luar biasa. Jemaah sekalian, maka itulah kita perlu bersyukur, tanda bersyukur atas iman ini. Hari-hari kita perbaiki iman kita. Di samping lapas iman kita betulkan baik-baik kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa satu Muhammadur, satu lagi Muhammadar? Karena di sana kata Imam Syibawih ada huruf nasab, yaitu huruf anna, maka dia dinasabkan di tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau Muhammadur, dia adalah khabar mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu', Muhammadur Rasulullah. Jemaah sekalian, kita perbaiki bacaan ini, kita amati pelan-pelan dengan hati, sehingga kalimat la ilaha illallah ini masuk bersarang di hati kita. Hari ini jemaah sekalian, kita sudah sering membaca la ilaha illallah. Bahkan kadang-kadang ada 100, 200, 300 setiap hari kita putar tasbih untuk mengucapkan la ilaha illallah ini. Tapi kalimat la ilaha illallah ini sampai hari ini kadang-kadang belum tertanam di hati saya dan kita semua. Hanya baru sebatas di bibir saja. Saya sering dulu menemani jemaah Pakistan masuk di kampung-kampung pelosok yang kadang-kadang di sana hantu aja dah masuk. Jemaah Pakistan itu masuk ke sana. Ada di ujung-ujung kampung ada satu musola orang tarekat. Itu kadang-kadang sampai digosok-gosok kepalanya ke dinding musola itu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah nyaris tidak masuk ke hatinya. Kenapa? Karena saya lihat mata kepala sendiri itu di rumahnya kadang-kadang satu gerobak anjingnya, makan dan minum sama anjing. Nah jemaah sekalian, orang kalau masuk kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, tak mungkin dia mau berteman dengan maksiat. Begitu pula keluarga-keluarga yang mereka yang ahli seperti itu yang kita lihat mata kepala. Mudah-mudahan ini bukan kita ceritakan aib, tapi begitulah tanda kalimat ini belum masuk dalam hati. Ya, jemaah sekalian, wanita-wanita mereka tidak sempat menutup aurat, atau lebih parah auratnya dibuka di mana-mana. Ini menunjukkan kalimat itu baru sebatas di mulut-mulut saja. Akan tetapi para sahabat Nabi SAW, para sahabiah, istri-istri para sahabat Nabi SAW, mereka berusaha hari-hari membetulkan kalimat ini dan menanamkan dalam hati, sehingga ada nampak faedah dalam hidup ini, memberikan hasil yang sangat besar sekali. Setiap napas yang keluar dan masuk, semuanya ikut atas perintah Allah. Duduk diam mereka, tidur mereka, semua hanya atas perintah Allah dan ikut cara Rasulullah SAW, sehingga kalimat ini berfaedah sekali sama mereka. Satu orang wanita Makkiyah, dia hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Kemudian sampai di Madinah,
Nah ketika itu Madinah ini belum dinamakan nama kota Madinah Munawwarah, tapi namanya baru Yathrib, Yathriba. Dalam surah Al-Ahzab juz yang ke-22 ada nih kalimat Yathriba. Ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Hei ahli Yathrib. Yathrib saya tengok di kamus Munjid artinya adalah gudang penyakit. Bahasa kitanya tempat musibah. Semua penyakit dulu sedunia ini, timur, barat, utara, selatan, berkumpulnya di Madinah itu. Sehingga diceritakan oleh Maulana Zakaria dalam salah satu kitab beliau, 2 tahun di Madinah itu tidak ada yang bisa melahirkan. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang bisa melahirkan. 2 tahun penuh. Baru hamil 2-3 bulan sudah keguguran karena bibit penyakit banyak sekali di sana. Tapi Rasulullah SAW tanamkan rasa iman kepada wanita-wanita, pada laki-lakinya yang berikan anak bukanlah suami, bukanlah istri, yang mendatangkan anak bukan musim dan suasana, pertukaran musim, pergantian masa, bukan pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, bukan itu yang memberikan anak. Anak datang kepada Allah SWT. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah yang ada di bumi, yang ada di langit. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah akan memberikan anak perempuan kalau Allah mau. Kalau Allah mau juga berikan anak laki-laki. Atau kalau Allah mau diberikan dua-duanya. Laki-laki diberi, wanita juga diberi, berpasang-pasangan. Atau kalau Allah mau yaj'alu liman yasha'u aqima. Atau kalau Allah menghendaki, walaupun 100 kali seorang wanita menikah, 100 kali seorang laki-laki menikah, tapi kalau Allah jadikan aqim, laki-laki mandul, wanita mandul, jangankan 100, 1.000.000 kali pun dia ganti-ganti suami, ganti istri, kalau Allah jadikan dia mandul sampai mati tidak akan dikasih anak oleh Allah SWT. Jadi anak bukan tidak bisa lahir karena penyakit, itu ditanamkan oleh Nabi, karena itu kehendak Allah SWT. Tapi salah satu asbab wasilah ketika itu karena memang penyakit luar biasa. Makanya dikatakan Yathrib, gudang penyakit, kata Munjid. Jemaah sekalian, apa yang dibuat Nabi ketika ada masalah seperti itu? Beliau sibukkan para sahabat, para sahabiah dengan taklim-taklim mughayabat, taklim-taklim perkara yang tidak dilihat oleh mata kepala, bercerita kehebatan Allah, kampung akhirat, begitu pula bagaimana nanti kehidupan setelah kematian yang akan dihadapi oleh seluruh umat manusia. Jadi sehingga sahabat-sahabat Nabi melupakan penyakit-penyakit tersebut. Wanita-wanita melupakan itu. Mereka sibuk dengan amalan, sibuk dengan zikir pagi petang, sibuk dengan baca Quran. Setiap ayat turun mereka catat, mereka hafal. Hari-hari dihiasi seperti itu. Begitu pula mereka sibuk menjaga solat mereka tepat waktu, yang laki-laki di mana azan dikumandangkan. Tidak pernah tinggal solat berjamaah bagi laki-laki. Dan setiap wanitanya, asalkan azan berkumandang, tidak satupun wanita ketika itu di Madinah yang sudah masuk Islam yang tidak duduk di atas sajadahnya. Semua duduk di atas sajadah menunggu azan selesai di masjid. Maka mereka sama-sama siap melaksanakan solat. Nah seperti itu mereka hari-hari, sehingga dalam 2 tahun Allah selesaikan masalah. Allah rubah keadaan yang tadinya luar biasa dahsyatnya, gentingnya, musibah yang luar biasa dahsyatnya. Karena disebutkan oleh ulama, ini semua penyakit itu dulu berkumpulnya di Yathrib atau di Madinah. Nah satu sore, kata para ulama kita, sedang Nabi duduk-duduk di masjid, maka satu sore tersebut Nabi melihat di sebelah selatan kota Madinah tersebut ada satu orang wanita yang sangat panjang rambutnya, terurai-urai sampai ke tanah, dan wanita tua tersebut yang sudah sangat keriput, yang sudah seperti kulit buaya kulitnya. Maka Nabi SAW mengarahkan, adakah kalian melihat itu? Kami melihat ya Rasulullah. Kira-kira menurut pandangan kalian itu apa? Kalau kami tidak salah itu wanita tua ya Rasulullah. Nabi katakan, bentuknya wanita tua, tapi itu bukan wanita, kata dia. Tapi itu adalah induk penyakit yang sudah ada di Madinah sejak luar biasa lah, ribuan atau mungkin ratusan ribu tahun sudah menguasai kota Madinah. Dan mulai hari ini, dengan berkahnya usaha iman kalian, dengan berkahnya taklim kalian di rumah, dengan berkah taklim kalian di masjid, dengan berkahnya ikram muslimin kalian, dengan berkahnya amal-amal yang kalian buat ini, dakwah ilallah, taklim dan ta'alum zikir ibadah ini, sampai hari kiamat itu induk penyakit akan datang lagi ke sini, katanya.
Begitu kata Nabi SAW kepada para sahabat, dan mereka semua bertakbir gembira, karena artinya setelah itu mereka akan bisa lagi benar. Orang pertama yang lahir ketika itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini sudah diwakafkan oleh orang tuanya untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jemaah sekalian, maaf, bukan Anas bin Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, anak daripada Asma binti Abu Bakar. Anas bin Malik setelah dia sudah lahir, sebelum dia hijrah ibunya ke Madinah. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu orang wanita tadi sampai di Madinah, di Muslim membawa anak kecil. Anak kecilnya kurang lebih berumur 6-7 tahun. Sampai di sana di Madinah jemaah sekalian, suaminya ikut berjuang bersama Rasulullah SAW ke Badar. Maka anaknya ini diletakkan, ada nama di sana Ashabus Suffah, tempat orang kalau sekarang gembel-gembel, tapi bahasa ini kepada sahabat tidak layak. Kalau sekarang ini gembel, tidak ada tempat rumah, atap rumah cuma langit, lantai rumahnya kasurnya tanah, minum dan makan dalam tapak tangan sendiri, tidak punya gelas, tidak punya apa-apa. Begitulah, makan mengharapkan santunan, kelebihan-kelebihan, infak sedekah daripada kaum muslimin. Ya mau sekalian, berhari-hari seperti itulah mereka, bertahun-tahun bahkan. Ini anak ini begitu ditinggalkan oleh ibunya di dekat Masjid Nabawi Ashabus Suffah tersebut, ibunya menumpang di beberapa ganti-ganti di rumah istri-istri sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka famaridat, dikatakan dia sakit, ibunya sakit, kemudian anaknya juga sakit, akhirnya dua-duanya sakit, suaminya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini si anak sudah siap untuk dimandikan, sudah siap dikafankan dan itu disolatkan. Maka wanita ini jemaah sekalian dikabarkan dalam keadaan sakit. Dia katakan, adakah saya kesempatan sedikit untuk melihat ini? Tolong beritahu kepada Rasulullah SAW. Kalau ada kesempatan saya sedikit untuk melihat wajah anak saya sebelum ditanam, sebelum dikubur, saya berterima kasih. Dan kalau tidak, saya tidak akan melihat wajah anak saya, biar nanti di akhirat dipertemukan oleh Allah SWT. Nabi SAW katakan, artinya orang tuanya belum mengerti, belum paham dia sudah meninggal. Belum ya Rasulullah. Nah silakan, biar orang tuanya melihat dulu. Nah jemaah sekalian, begitu dilihat, dia masukkan itu anak, digendong ke dalam kamar, salah satu kamar. Kemudian setelah itu dia berwudu, kemudian sholat hanya 2 rakaat kepada Allah SWT. Dalam keadaan merasa sedih berpisah dengan anak dan harap akan bertemu ini anak di akhirat, dan begitu juga dan mengharapkan ini anak sebenarnya panjang umur. Akan tetapi jemaah sekalian, Allah sudah berkehendak lain kepada anaknya, kepada putranya. Namun dalam keadaan sedih demikian, dia redha dengan takdir Allah SWT. Dalam keadaan itu dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia katakan kepada Allah, wahai Tuhanku, hajartu ilaika tau'an wa karhan, aku telah hijrah kepada Engkau ya Allah, dengan keadaan dalam keadaan tau'an, dalam keadaan taat kepada Engkau, dalam keadaan rindu, dalam keadaan terpaksa juga dari keluarga karena orang tuanya, mertuanya semua. Kalau kau masuk Islam tinggalkan semua perhiasan, barang-barang, bahkan baju dipakai pun disuruh dibuka. Maka dia tinggalkan itu semua, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada yang dia punya kecuali Allah dan Rasulnya. Ya Allah, aku ingin ini anak membantuku ketika dewasanya. Hanya ini yang bisa, karena ayahnya sudah syahid, ayahnya sudah meninggal di perang Badar. Maka ini anak nanti satu-satunya akan menjelaskan kepada kaumku, kepada keluargaku, supaya mereka ini juga mau menerima agamamu ya Allah. Tapi ternyata kehendak Engkau lain. Namun ya Allah, sebagai hamba, aku berhak untuk berdoa kepada Engkau, karena Engkau Rabbul Alamin. Doaku kepada Engkau ya Allah, sebelum ini anak dikuburkan, tolong dihidupkan kembali. Tolong dihidupkan kembali supaya nanti dia juga bisa berdakwah, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Kalau bisa ya Allah, panjangkan umurnya. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kisah sangat terkenal. Nah ini kita juga sering menceritakan, dan kita semua juga sering mendengar daripada para ulama kita, orang-orang tua kita dalam dakwahnya, ataupun ulama-ulama yang lain mengatakan tentang kisah ini. Jemaah sekalian, belum lagi wanita ini
mengusapkan tangan di mukanya. Ini kain kapan sudah bergerak-gerak. Kemudian setelah kain kapan itu bergerak, ibunya pun terkejut, kenapa ini kain kapan kok bergerak-gerak? Dibuka kain kapan, kemudian diucapkan assalamualaikum, diucapkan assalamualaikum kepada ibunya. Ibunya buka betul kain kapannya, dipeluk, dan ini anak dihidupkan oleh Allah SWT kembali. Kemudian Anas bin Malik bercerita, itu anak sarapan pagi bersama kami dengan Rasulullah SAW. Tidak jadi dia dikuburkan. Ini kekuatan iman, hanya melalui 2 rakaat sholat, anak yang sudah mati sekalipun dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Ini seolah-olah seperti cerita dongeng, padahal ini betul-betul terjadi dalam kehidupan umat Islam. Ini salah satu manfaat dan faedah daripada iman kalau kita pelajari, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mempelajari iman ini. Jemaah sekalian rahmati Allah SWT, Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani radhiyallahu anha seorang wanita Quraisy di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun telah masuk Islam. Dia juga pernah ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kedua-dua kali ini dia pernah ikut, dan dia sangat rajin berdakwah kepada wanita-wanita Quraisy dan tidak pedulikannya apa yang akan terjadi kepada dirinya. Kadang dia makan, kadang tidak, kadang dia dipukul, kadang macam-macam yang dia hadapi dalam berdakwah tersebut. Nah, satu hari, karena wanita Quraisy sudah banyak kayak orang tersihir dengan dakwanya, kalimatnya lembut, kemudian apa yang disampaikannya luar biasa, menyentuh kepada semua hati orang-orang Quraisy. Karena yang disampaikannya dari hati ke hati. Segala sesuatu yang datang dari hati pasti akan masuk ke hati pula. Kalau hanya datang dari mulut, dia cuma sampai di mulut saja, dia akan hilang lagi. Makanya usaha dakwah ini usaha dari hati ke hati. Para anbiya itu pertama sekali membetulkan hati, karena hati istananya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Dalam surah Al-Ahzab Allah katakan, Allah tidak akan mungkin menjadikan 2 hati dalam setiap dada manusia. Laki-laki perempuan satu cuman hatinya. Kalau situ ada Allah, yang lain tidak akan masuk duduk di situ. Tapi kalau di hatinya itu ada Allah, yang lain tidak akan bisa dekat ke situ. Maka hati kita ini mesti kita perbaiki hari-hari. Makalah kita belajar usaha iman ini, jemaah sekalian. Maka Ummu Hani radhiyallahu anha satu hari ketangkap dalam berdakwah, dilaporkan kepada pembesar Quraisy. Akhirnya mereka musyawarah, ini wanita mesti dipulangkan ke kabilahnya dan dibunuh. Tapi membunuhnya mesti dengan pelan-pelan, dengan siksaan, dengan pelan-pelan. Diseret di padang pasir, dijemur katanya, nanti dia akan mati kepanasan. Kita tahu di Arab Saudi secara khusus dan semua daerah Timur Tengah tersebut, kalau musim panas jemaah sekalian itu luar biasa, sampai 52 derajat Celcius, lebih dari setengah air mendidih tersebut. Luar biasa panasnya. Jangankan sebatang kayu, sehelai rumput pun tidak kelihatan, apalagi zaman itu. Jangankan rumah, hotel, gedung-gedung seperti sekarang, seperti gubuk pun tidak ada. Begitu umumnya daerah padang pasir, sulit mencari batang kayu, rumput pun tidak kelihatan. Kami 2004, saya sendiri 2004 dari Kuwait kami ke arah ke Mekah, 1350 km kami naik bis dari Kuwait ke Mekah. Sepanjang perjalanan itu jangankan batang kayu, rumput pun tidak pernah nampak. Begitulah, dan itu waktu itu musim panas yang luar biasa. Makanya saya tahu 52 derajat suhu ketika itu, nampak di dalam bis itu suhunya 52 derajat. Luar biasa panasnya, mendidih otak. Dan itu Ummu Hani diseret seperti itu di tengah padang pasir. Bukan dia itu didudukkan di atas keledai kuda ataupun unta, tidak. Diseret oleh kuda-kuda mereka di atas, kadang beradu dengan batu, kadang beradu dengan macam-macam. Tangan dan kaki diikat. Kemudian sudah jauh dari kota Mekah, diletakkan di tengah-tengah padang tersebut, dijemur selama 3 hari di situ. Orang yang mengantar Ummu Hani ini diperintahkan, tidak tanggung-tanggung, mereka itu 70 orang banyaknya. Orang-orang Mekah, laki-laki hebat. Sehingga mereka buat sekedup, buat khaimah, mereka bersenang-senang, minum khamar segala macam. Setelah 3 hari, maka mau masuk hari keempat, mereka sudah berpikir, ini sudah mau kemana kita campakkan ini jenazah. Mau dimasukkan ke dalam tanah atau dibiarkan begitu saja, biar dimakan oleh burung-burung ataupun binatang buas kalau lewat, atau dimakan ular kalajengking saja. Kata mereka, jangan ambil pusing, sudah tugas kita sudah selesai, tinggal kerja situ, kita langsung balik ke Mekah. Kata yang lain, kita lihat dulu. Ternyata ini Ummu Hani
Sulit memang sulit, tapi dengan keimanannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu dalun, satu ember timba dari emas, rantainya emas dari surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih minum oleh malaikat, disuguhkan air minum tersebut sehingga air minum itu masih membasahi bajunya. Dan dilihat oleh laki-laki Quraisy tersebut setelah Ummu Hani radhiyallahu anha minum air tersebut, dia katakan, sampai mati saya tidak merasakan lagi hausan. Ditanya oleh Nabi SAW, sampai ketika Ramadan maupun dengan wahai bibi, dia katakan, demi Allah ya Rasulullah, sampai bulan Ramadan pun saya tidak merasakan kehausan setelah minum air tersebut. Karena mungkin air itu dari telaga Kausar barangkali, wallahu alam, tapi tidak diceritakan. Nah, setelah Ummu Hani radhiyallahu anha menjadi segar, sehat, kecapeannya hilang semua, bahkan dengan air minum air tadi rasa panas semua hilang dengan sebab minum air tersebut. Maka usulan daripada salah seorang bapak-bapak Quraisy yang 70 orang tadi yang menyeret Ummu Hani radhiyallahu anha tersebut, maka dia katakan, kita lihat dulu, jangan-jangan dia juga masih hidup, karena dia gigih mendakwakan agamanya. Ternyata benar, dia masih hidup dan sangat sehat. Maka kepala rombongan mengatakan, wahai Ummu Hani, kenapa kamu kurang ajar sekali? Kenapa kamu mencuri minuman dan makanan kami? Ummu Hani radhiyallahu anha mengatakan, apakah kalian tidak berpikir bagaimana saya bisa mencuri minuman kalian, makanan kalian? Jangankan mencuri, kalaupun ada minuman, saya tidak akan mampu meminum sendiri. Karena tangan masih seperti biasa, tangan kaki saya diikat. Mereka mengatakan, iya pula ya, katanya. Lalu dikatakan, bagaimana nih baju kamu masih basah? Kamu sehat sekali nampaknya, seolah-olah kamu tidak merasakan apa-apa. Dia katakan, tadinya saya merasakan apa-apa, tapi Rabbul Alamin melihat saya dan melihat iman yang ada di hati saya. Dia tahu aku cinta kepada dia, aku cinta kepada Rasulullah SAW. Allah SWT berikan saya hadiah. Dikirimnya saya satu ember air minum dari atas, dari surganya. Dan demi Allah yang pencipta langit dan bumi, pemilik kalian semua, pemilik tuan-tuan kalian semua, maka kalian apabila beriman kepada Allah yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, yang aku yakini saat ini, kalian juga pasti akan merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan Allah lebih akan memberikan kepada kalian apa yang Allah berikan kepada saya. Melihat itu mereka 70 orang, kata ulama, semua masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hebatnya kekuatan iman pada seorang perempuan. Makanya belajar iman tidak main-main, bukan sambil lalu, memang sungguh-sungguh. Namun dalam belajar iman ini memang banyak ujian, itu cobaan dan sebagainya. Itu bunga-bunganya seseorang dalam belajar usaha iman, sehingga iman yang dia pelajari tersebut betul-betul tertancap di hatinya dan menampakkan faedah bagi diri sendiri dan bahkan kepada khalayak ramai, bahkan kepada seluruh penjuru dunia, dikenal oleh orang. Saya ingat dulu waktu masih awal-awal keluar jalan Allah SWT, waktu masih mondok di Medan, di Mustofa Purbabaru sana. Tahun 92 saya keluar 3 hari pertama. Orang jamaah Palestina dulu datang ke madrasah kami, diajaklah saya 3 hari. Kemudian setelah 3 hari baru merasakan nikmat ini, baru tahu rasanya bagaimana beriman kepada Allah, baru rasanya tahu beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para rasul Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Padahal hari-hari membaca qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, tapi satu pun amal tidak ada yang bisa ditegakkan, diamalkan. Setelah 3 hari baru terasa. Nah jemaah sekalian, saya ingin ceritakan, ada ketika itu satu orang biasa, dia tidak pandai tulis baca. Maaf, saya melihat sendiri, bahkan huruf alif sebesar tiang masjid itu dia tidak ngerti. Begitu dia tak pandai tulis baca, bahasa Indonesia tak pandai, begitu pula bahasa Arab, apalagi bahasa baca Quran tak tahu. Nah, akan tetapi dia yakinnya dengan keberadaan Allah SWT, dengan zatnya Allah SWT. Dia mempunyai hati yang sangat lapang, dikasih oleh Allah insyirahus sadar, mempunyai hati seperti lautan terhadap kebesaran Allah, kecintaannya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada sahabat Nabi, kecintaannya kepada para ulama itu luar biasa. Sehingga walaupun tidak punya ilmu, hatinya itu luar biasa bercahaya. Nah satu hari dia bercerita kepada saya keluar 4 bulan katanya. Diajak saya katanya sama ada jamaah dulu datang dari
dari daerah Makassar datang ke tempat saya ini. Cintanya udah lama Pak Ustaz katanya, kurang lebih tahun 87 katanya kejadian itu. Diajaklah saya 4 bulan sama itu. Saya baru kekuatan 3 hari. Dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada kami membuat saya rasa tidak bisa berangkat 4 bulan. Kemudian dia ceritalah sama istrinya, ini jamaah mau membawa 4 bulan, bagaimana kira-kira? Ya cepat berangkat katanya. Lalu bagaimana nanti kamu di rumah, kita punya anak? Kata istrinya, coba dulu diukur barang-barangnya apa yang bisa dijual, sehingga nanti kalau bisa dijual, belikan kami di rumah ini ubi agak 10 atau 20 kilo katanya. Jadi kami makan selama tuan berangkat atau abang berangkat, kami makan ubi itu 20 kilo saja. Insya Allah cukup untuk 4 bulan sama kami. Punya anak 3, kemudian dia sendiri. Akhirnya dijual-jual, dapatlah uang ketika itu katanya 125.000. 100.000 dibawa berangkat, 25.000 tinggal di rumah, dibelikanlah ubi. Benar-benar ubi dia makan. Akan tetapi jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, ini istri luar biasa. Luar biasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hakikatnya kami makan ubi, tapi sebenarnya tidak ya Allah. Kami ini ya Allah sebenarnya makan makanan surga, kata dia. Memang benar, ubi yang dia makan, tapi santapannya luar biasa, tidak terasa makan ubi. Dan itu dia ceritakan sambil menangis kepada saya. Ya Allah Ustaz katanya, setelah di akhir-akhir minggu saya keluar, kemudian sudah mau datang waktu wapsi. Ketika itu gubernur baru terpilih di Medan, jemaah sekalian, akhirnya gubernur itu dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mimpi, kamu ini terpilih gara-gara ada satu orang yang siang malam mendoakan kamu katanya. Nah, itu orang itu tinggal di pojok sana, di negeri sana, tunjukkannya gangnya sekalian. Nah, jemaah sekalian, ini kejadian tahun 87 udah lama. Maka jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, karena ini dia fokus ke situ, disuruhlah ajudan dari gubernur terpilih ini untuk mencari di mana ini alamat. Ternyata dapat di jabatannya jemaah sekalian. Apakah kamu yang bernama ini betul? Jadi kata orang yang datang, apa kami boleh masuk ke dalam? Tidak bisa, suami saya sedang keluar di Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau perempuan bisa masuk, tapi laki-laki tidak bisa. Masuklah perempuan ke sana. Jemaah sekalian, diceritakan, pendek cerita, kami disuruh perintah gubernur terpilih untuk datang ke rumah ibu. Maka ibu mau dikasih rumah baru sama dia. Dikasih rumah baru, ada 3 rumah sekarang. Ada rumah ibu kandungnya sendiri, tidak dipakai sudah hampir 10 tahun tidak ada digunakan. Semua fasilitas lengkap, kamar mandi segala macam lengkap. Atau mau perumnas, rumah perumnas dibelikan. Di mana ibu mau, kata dia. Kemudian akan dikasih katanya ibu ini ladang kapling, ladang pohon karet ketika itu. Kata dia, bukan saya tidak mau, suami saya lagi di jalan Allah SWT. Nanti mungkin dalam minggu-minggu ke depan suami saya pulang, boleh datang lagi ke sini dan boleh nanti bertemu langsung dengan suami saya. Dia tidak langsung, ya alhamdulillah dia nusra ghaibiyah, tidak katakan demikian. Karena dia yakin selama ini dia belajar iman, dia tidak melihat selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah payah, tapi alhamdulillah jemaah sekalian, dia istiqomah dengan ini, keyakinan yang dia dengar pada suaminya tidak pandai tulis baca, hanya bahasa hati saja, tapi luar biasa suami istri ini jemaah sekalian. Nah, dikatakan pada akhirnya setelah pulang suami jemaah sekalian, alhamdulillah didatangi kembali oleh petugas tersebut, dan apa yang menjadi hadiah dari Allah telah diberikan kepada dia. Nah, terakhir jemaah sekalian, saya pernah tahun 2009 pada salah waktu istimewa ulama di Medan dulu, saya pernah diundang bayan lagi di situ, bayan Masurat di tempat dia. Dan itu memang sampai hari ini rumah dihadiahkan oleh gubernur tersebut. Rumah besar luar biasa, jemaah sekalian, rumah orang tua kandung gubernur tersebut jemaah sekalian dikasih, dan sudah katanya lebih daripada 1.000 pasang jemaah datang ke sana. Maksudnya lebih daripada 1.000 jemaah dalam dan luar negeri masuk ke rumah tersebut. Inilah salah satu faedah di dunia saja, ini bukan di zaman sahabat saja, bukan di zaman sahabiah saja. Kalau sekiranya betul-betul kita bisa menanamkan keyakinan kepada Allah SWT dengan apa yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita praktekkan hari-hari, bukan bacaannya saja betul,
tapi i'tikad kita juga kepada Allah itu betul. Maka insya Allah jemaah sekalian, Allah akan berikan keberkahan-keberkahan sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada orang-orang sebelum kita ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini akan terasa manis, iman ini akan terasa berfaedah bagi kita kalau kita mau hari-hari mengulang-ulangnya, mengajak orang lain kepada iman. Seperti wanita-wanita zaman Nabi, mereka bukan hanya mengurus anak, mereka bukan hanya mengurus suami, bahkan mereka juga sangat banyak yang terjun ke medan perang sekalipun. Seperti tadi pagi kami mendengar di masjid tadi pagi taklim bapak-bapak, satu orang wanita Safiyah radhiyallahu anha membunuh orang Yahudi. Bukan hanya sekedar dia hanya pandai masak, dia pandai melayani suami, bukan, juga pandai berperang. Bahkan seorang laki-laki pun dikalahkannya. Laki-laki tidak berani, dia takut melihat darah. Safiyah radhiyallahu anha langsung memenggal kepalanya atau leher orang Yahudi tersebut. Bahkan jemaah sekalian melihat itu orang Yahudi lari semuanya. Maka mereka berpendapat di belakang wanita tidak akan mungkin, karena orang Islam itu tidak akan mungkin pergi tanpa mahram. Berarti laki-lakinya banyak di sini. Mereka lari dengan itu. Hebatnya kehebatan seorang wanita jemaah sekalian. Nah, ini kekuatan seperti itu tidak ada kecuali dorongan iman dari luar, dari dalam. Nah, untuk itulah kita ini perlu keluar jalan Subhanahu wa taala. Kita keliling dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah. Memang sulit. Kadang apalagi kaum wanita banyak kadang suka mabuk dalam perjalanan. Kadang muntah-muntah. Kadang-kadang dia tidak bisa kena AC. Kadang-kadang tidak bisa kena jalan tikung-tikungan, belok-belokan. Macam-macam dalam perjalanan itu kita rasakan. Akan tetapi ini adalah bunga-bunganya iman, kata para ulama kita. Karena Nabi juga bersabda dalam hadis, as-safaru qita'un minal maut. Memang perjalanan musafir itu potongan dari kematian. Sulit memang. Tapi orang musafir di jalan Allah SWT, sebagaimana dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, Nabi SAW hadisnya, as-siyahatu ummati khuruj fi sabilillah. Dharma wisatanya umatku, pikniknya umatku adalah keluar jalan Allah SWT. Jadi ibu-ibu bapak-bapak ini sedang piknik tapi fisabilillah. Fisabilillah. Dan orang fisabilillah ini dikatakan dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, langkah pertama yang dia langkahkan dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, langsung malaikat mengatakan kufita wa hudita. Allah telah mencukupkan bagi kamu untuk pergi, untuk tinggal, dan Allah telah menyempurnakan hidayah untuk kamu. Langkah pertama itu, kata Rasulullah dalam mana hadis itu, semua dosa-dosa yang melangkahi tersebut, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang tersembunyi, yang nampak, dosa bersendirian, dosa berjamaah, jamaah sekalian, yang terdahulu, yang akan datang, semua itu diampunkan oleh Allah SWT. Bahkan kalau sekiranya, na'udzubillah, pendek pintanya, datang ajalnya, meninggal dia, malaikat langsung Allah perintahkan untuk menjengkal berapa jengkal dari tempat dia meninggal itu ke rumahnya. Dan kata Rasulullah SAW, setiap jengkal itu akan dibangunkan satu mahligai dalam surganya Allah SWT. Itu kalau orang dharma wisata di jalan SWT. Sekarang orang juga banyak dharma wisata, piknik kemana-mana. Piknik ke Bali, ke Danau Toba, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka berkeluarga juga, berpoya-poya, bahkan mandi-mandi di laut, di kolam-kolam, di mana-mana, bertelanjang dan sebagainya. Nah jemaah sekalian, uang habis, badan letih, capek dan sebagainya, banyak kesusahan-kesusahan. Tapi jemaah sekalian, tidak ada nilai apa-apa, bahkan membawa dosa. Pergi membuang-buang uang, pulang membawa dosa. Tapi kita di jemaah sekalian, nampaknya membuang uang, tapi uang kita akan terjaga senantiasa. 1 rupiah minimal 700.000 kali lipatnya oleh Allah SWT. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Minimal kata Al-Qur'an 700 itu paling kurang. Itu paling kurang. Kenapa ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, kata ulama di belakang itu? Karena melihat tingkat keikhlasan orang yang menginfakkan harta Allah SWT. Ada yang setengah ikhlas, ada yang yang belum ikhlas tapi tetap juga dapat 700. Tapi yang dilipat gandakan itu betul-betul seperti kata orang, dikeluarkan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Betul-betul karena Allah semata-mata. Jadi dia bukan makan saja ikhlas, bukan minum saja yang ikhlas, bukan air besar buang air kecil saja ikhlas, menginfakkan hartanya juga di jalan Allah SWT ikhlas.
Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dibaca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika alladzina hum fi sholatihim khashi'un itu Ibnu Katsir rahmatullah bercerita panjang sekali. Salah satu kata beliau, para sahabat Nabi, terutama Rasulullah SAW, para sahabat Nabi laki-laki dan perempuan, bukan solat saja yang khusyuk, mengimpakkan harta juga sangat khusyuk sebagaimana khusyuknya solat. Sayyidina Ali 14 lembing di badannya, anak panah diambil, dicabut ketika sedang bersujud, tidak merasakan apa-apa. Begitu pula yang lain-lain. Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat terkenal. Satu hari datang hadiah dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, harta ghanimah 80.000 dirham. Datang 80.000 dirham di tangannya sebelum terbenam matahari. 80.000 dirham, setengah dirham pun tidak tersisa lagi. Diimpakkan dengan ikhlas. Maka satu orang jariyah khadimah beliau mengatakan, "Wahai Tuan, hari ini Tuan berpuasa." "Wahai Siti Aisyah, Tuan Siti Aisyah, engkau hari ini berpuasa. Kenapa tidak disisihkan agak setengah dirham, 1 dirham untuk beli buka puasa engkau pada hari ini?" Apa dikatakan? "Demi Allah, kalau dari tadi kamu ingatkan, mungkin saya tahan agak setengah dirham untuk buka puasa. Tapi demi Allah, saya sudah lupa semuanya. Saya sudah impakkan di semua 80.000 dirham." Satu hari 80.000 dirham. Kita kadang-kadang 800.000. Jamaah sekalian, itu sulit sekali kita untuk mengulang. Banyak sekali. Kalau dibelikan baju kurung, baju jilbab segala macam, bisa dapat 5 ini. Banyak jamaah sekalian kita berpikir seperti itu. Nah, ini artinya iman belum tertanam di hati. Mulut sudah mengucapkan, tapi belum tertanam. Maka faedahnya belum nampak sama kita. Jadi makanya kita keluar jalan SWT ini bukan hanya sekedar rutinitas 10 hari, 15 hari tiap tahun, atau 3 hari tiap bulan. Bukan rutinitas begitu saja. Kita ingin dengan usaha kita ini, dengan iman yang sudah Allah berikan kepada kita ini, ada faedah bagi diri kita, keluarga minimal, dan bisa juga tetangga-tetangga kita. Karena kita ini dikatakan nih, pekerja dakwah itu di akhir zaman seperti kaca, cermin tempat orang berkaca. Semua orang akan melihat kepada kita. Baik buruknya orang dakwah, maka baik buruknya seluruh umat manusia, baik orang Islam atau tidak Islam. Maka jemaah sekalian, dalam perjalanan ini 10 atau 15 hari ini, maka seluruh yang sudah kita dengar di Bait Hidayah kemarin, kalau tidak bisa 100% kita amalkan, jangan 100% pula kita tinggalkan. Apa yang disampaikan kemarin itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Itu sudah nasihat yang luar biasa, bahkan lagi muzakarah dan sebagainya. Nanti sambil jalan jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul memberikan hidayah yang tepat pada hati. Hidayah yang sempurna. Karena hidayah yang sempurna itu kita tidak tahu entah kapan Allah berikan. Makanya perlu berulang-ulang. Perlu berulang-ulang kita mendengar dan menyampaikannya. Apa contoh hidayah yang tepat? Salah satu contoh ini kisah terakhir saya sampaikan. Jemaah sekalian, Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu ta'ala anhu atau rahmatullah alaih, satu orang ulama sufi ataupun ulama tarekat di akhir zaman ini. Jemaah sekalian, sebelum dia menjadi ulama besar ataupun guru tasawuf orang di seluruh dunia, baik orang Arab, orang Ajam, dia ini dikatakan satu orang yang dulunya juga tidak taat kepada Allah, hidup banyak huru-hara, banyak poya-poya dan sebagainya dan sebagainya. Karena ini orang bangsawan, keturunan orang kaya raya. Saya baca dalam kitab Tazkiratul Aulia. Dalam kitab Tazkiratul Aulia ini diceritakan tentang Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Dia itu begitu kayanya dia, setiap hari itu 70 kali ganti kasur tempat tidurnya. Bukan alas kasurnya, kasur tempat tidurnya 70 kali diganti. Betapa kaya ini manusia. Saya rasa Pak Jokowi pun tidak pernah ganti kasur kayak gini kan. Mungkin sekali satu hari, 1 kali mungkin lah kan. Tapi 70 kali itu tidak akan mungkin. Ini pernah terjadi sama Ibrahim bin Adham. Tapi dia punya satu orang jariyah, seorang khadimah pembantu di rumah tangga yang sangat sederhana, orang hitam, wanita hitam tapi punya hati sangat bersih sekali. Terlatih dalam iman, terlatih dalam ibadah. Dia ini sangat risau kepada tuan dan nyonyanya ini. Hari-hari dia dakwah. Sekiranya nyonya, tuan, nyonya menggunakan fasilitas yang Allah karuniakan nih, harta benda, rumah besar kayak gini, digunakan untuk agama Allah. Diajak orang taat kepada Allah. Berapa ribu-ribu orang nanti masuk Islam dan pahalanya masuk ke dalam tabungan amal kebaikan tuan dan nyonya. Makanya orang kaya di mana-mana pun kan, orang kaya itu sombong dia. Apalagi menasihat itu budaknya, siang malam membantu di situ, makan sisa-sisa mereka.
Maka sering nyonya itu mengatakan, kamu tahu apa? Kamu ini pembantu, sudah cukup makan, udah luar biasa kamu nih, masih bisa hidup. Jangan bicara-bicara lagi sama kami katanya. Urus saja urusan kamu. Tapi ini wanita Masya Allah, karena dia tahu itu di samping kewajiban dia, karena dia sangat sayang kepada tuan dan nyonyanya nih, karena sudah memang bertahun-tahun dari situ bekerja, melalui itu dia masih bisa bertahan hidup. Makanya dia ingin tuan dan nyonya ini menjadi tuan dan nyonyanya juga nanti di akhirat. Maka tiap hari dia kasih nasihat seperti itu. Nah satu hari Ibrahim dan Adham ini dan nyonyanya ini, istrinya tidak di rumah. Maka ketika dia mau ganti kasur, akhirnya dia berpikir, terlintas pikirnya, bagaimana kalau saya gak tidur gak 5-10 menit di sini, coba-coba mumpung tuan saya gak di sini katanya. Ya kan biasa tuh pembantu tuh, kayaknya empuk sekali. Biasanya atas lantai saja, tak ada beralas. Nah akhirnya coba agak 10 menit, paling lama 5 menit. Ternyata karena memang capek, Allah tidurkan, memang dia tidurkan, tapi tidak sampai 10 menit. Hanya 5 menit, datang nyonya dan tuan ini, entah dari mana dia datang dari situ, dilihat oleh nyonyanya. Nah inilah luar biasa kurang ajarnya lagi nih. Sudahlah kami nasihati, sekarang dia tidur tempat kami. Dipanggillah suaminya. Kalau begini katanya nih anak mesti dikeluarkan dari rumah. Nanti dia diambilnya pula kamu jadi suaminya katanya kan. Akhirnya diambilnya tongkat, dipukul lah ini wanita pembantu tadi. Dipukul sekeras-kerasnya 5 kali jemaah sekalian. Langsung terbangun dan dia ketawa. Nyonya mengatakan kurang ajar, macam-macam dicaci itu. Akhirnya dia katakan kepada pembantu ini, mulai hari ini kamu haram naik lagi ke rumah ini katanya. Dah halal lagi kamu ke sini, kurang ajar betul katanya. Akhirnya dia katakan, tuan dan nyonya, kalau begitu saya ikhlas untuk tinggal di sini, tapi saya tetap mengatakan saya ingin tuan dan nyonya menjadi tuan saya di dunia dan akhirat katanya. Dia katakan oleh Ibrahim bin Adham, kenapa kamu ketawa waktu saya pukul, apa tidak sakit pukulan saya ini? Dia katakan, demi Allah wahai tuan, demi Allah wahai nyonya, begitu sakitnya maka saya ketawa. Sekiranya dari lubang pori-pori yang ada di badan, di tangan, di kaki saya ini bisa keluar air mata, semua pasti akan mengeluarkan air mata, begitu sakitnya katanya. Tapi kata Ibrahim bin Adham, tapi kenapa kamu ketawa, tidak menangis? Dia katakan, hati saya, batin saya luar biasa menangis. Air mata saya biasalah dibuang lubang pori-pori saya ini keluar katanya kan. Dia katakan, saat ketawa itu melihat tuan dan nyonya. Coba tuan bayangkan, nyonya bayangkan, saya cuma 5 menit tidur di atas ranjang tuan ini, dipukul 5 kali sekeras-kerasnya. Nanti kalau tuan dan nyonya mati, masukkan oleh orang ke dalam kubur, berapa tuan dan nyonya nanti dipukul oleh malaikat mungkar nakir di sana. Dikatakan, saya 5 menit dipukul sekeras-kerasnya, tuan dan nyonya kalau mati nanti di sana berapa kali akan dipukul. Kenapa? Karena tuan dan nyonya hidup berpoya-poya, tidak tahu Allah, tidak tahu siapa Rasulullah, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, siang malam hanya hidup dalam maksiat. Maka mendengar itu, karena ini sekali lagi pembicaraan dari hati, iman itu sudah menancap di hati wanita budak ini, maka Allah masukkan ke dalam hati Ibrahim bin Adham. Gemetar dia jamaah sekalian. Akhirnya malam hari itu terbayang-bayang, tidak bisa tidur dah. Ibaratkan orang kena pelet, ya kan, terbayang terus itu kata-kata, tidak bisa lupa. Ya kan, kayak kena pelet kan begitu katanya ya. Jadi akhirnya jamaah sekalian, akhirnya dia pergi tengah malam sampai istrinya ini tidak tahu kemana. 18 tahun kemudian dalam kitab diceritakan sudah menjadi ulama besar, bahkan terkenal Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih, beribu-ribu bahkan beratus ribu murid-murid beliau jemaah sekalian. Nah inilah hidayah yang tepat datang kepada mereka. Nah kita juga demikian. Jangan bosan-bosan keluar, jangan bosan-bosan kita berkorban, jangan bosan-bosan dengar bayan, walaupun itu ke itu saja. Jangan bosan-bosan kita bicarakan. Nanti tidak tahu entah kapan hidayah yang tepat itu dikasih oleh Allah kepada kita. Namun jemaah sekalian, janji Allah itu pasti. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan sanggup menyalahi janjinya. Beliau katakan di situ, nauzubillah, bukan dia menghina Allah, tidak. Allah sanggup berbuat segala sesuatu. Ciptakan langit 7 lapis, ciptakan bumi 7 lapis, ada segala di antara keduanya. Aras makhluk yang paling besar ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu hanya dengan 2 huruf saja, kun fayakun. Tapi kata Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ada satu perkara yang Allah tidak sanggup dan tidak mampu katanya. Orang bertanya, wahai ulama, wahai tuan syekh, kamu sudah keluar dari sunnah jamaah, kamu katakan Allah ada tidak mampu, Allah maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat itu benar,
Tapi ada satu kelemahan Allah katanya. Apa itu? La yukhliful mi'ad. Allah tidak mampu menyalahi ataupun memungkiri janjinya kepada orang beriman. Allah pasti dan pasti la yansurunnallaha, pasti akan membantu siapa? May yansuruh, yaitu orang yang membantu dia, membantu agamanya. Seperti bapak dan ibu sekarang membantu agama Allah. Pasti dan pasti Allah akan membantu kita. Apa hajat kita dunia akhirat pasti akan dibantu dan dimudahkan oleh Allah SWT. Moga-moga jemaah sekalian, dengan perjalanan ibu dan bapak ini, bagi kami yang didatangi satu keberkahan, satu rahmat besar. Karena kami yakin setiap tamu yang hadir ke satu rumah, kata Nabi SAW, dia membawa seribu rahmat masuk ke rumah tersebut. Keluarnya tamu meninggalkan 1000 maghfirat, keampunan. Alhamdulillah ini jemaah sekalian, banyak rahmat dan keampunan nanti ketika bapak ibu telah meninggalkan kampung kami. Namun mudah-mudahan dalam perjalanan bapak dan ibu ini, karena sendiri diminta tadi sebagai nasihat, sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri jemaah sekalian, dan juga bisa kalau ada baiknya untuk kita semua. Nah, selama 24 jam hari-hari kita berlalu jalan Subhanahu wa taala ini, jangan satu napas pun kecuali bernilai agama. Jangan ada satu napas pun kecuali bernilai agama, karena inilah hari terbaik kita, masa terbaik kita, waktu terbaik kita. Kalau uang waktu terbaik sekarang sedunia, seumur hidup kita waktu sekarang ini. Jangan digunakan yang tidak benar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Tirmizi, "Man kharaja fi sabilillah arba'ina yawman wa lam yashtari wa lam yuba' fa kharaja min dzunubi ka yaumin waladadhu ummuhu." Fa kharaja min dzunubihi ka yaumin waladadhu ummuhu. Orang yang keluar 40 hari 40 malam di jalan Allah, dia tidak membeli dan tidak menjual. Tidak membeli maksudnya membeli sesuatu yang di luar hajat waktiannya, wakjat kebutuhannya. Misalkan kalau hilang sendal kita, daripada tapak ayam aja kita tuh kena najis dan sebagainya itu boleh. Tapi membeli di sini maksudnya apa? Nanti nampak ada showroom mobil bekas, orang sudah lama cari mobil itu, ya kan? Di tempat kita lakunya 150 juta, di sana ternyata cuma 65 juta saja. Nah, jemaah sekalian dibelilah itu, telepon ke sana, oke. Ini maksudnya jemaah sekalian. Atau yang sejenis seperti itu di luar pada hajat kita. Kemudian duha setiap hari kita jaga, zikir petang jangan tinggal. Kemudian jemaah sekalian begitu juga alif lam mim sajadah, al-muluk sebelum tidur, bagaimana senantiasa menjadi amalan pokok wajib kita. Jangan tidur kita sebelum baca itu, karena jaminan pasti dari Rasulullah SAW, barang siapa meninggal dunia dan dia telah membaca alif lam mim sajadah dan al-muluk tabarakallah setiap malam, pasti dan pasti diharamkan dari azab kubur. Haram dari azab kubur, terlepas azab kubur ibu bapak, maka ini sudah menunjukkan kita ini akan selamat sampai masuk ke dalam surga Allah SWT. Jemaah sekalian begitu juga kata Rasulullah SAW dalam mafhum hadisnya, barang siapa yang menjaga sholat tahajud setiap malam, maka Allah SWT malu mengambil rohnya sebelum 8 pintu surga dibukakan kepada dia dengan segala nikmatnya. Jadi hendaknya ibu-ibu bapak-bapak ada kegiatan kita, makanya kalau sudah selesai program malam segera tidur, jangan terlalu banyak makan malam supaya tidak berat bangunnya. Apabila banyak makan malam nanti berat tidurnya. Bangun sudah bangun, jam pikir sudah berdering, kemudian mungkin barangkali minjam HP tuan rumah, barangkali sudah berdering dia jam setengah jika jam 4 terlambat. Jemaah sekalian, akhirnya walaupun berdering dimatikan balik jemaah, karena badan itu berat. Kemudian jangan berbual-bual lagi setelah Isya. Hidupkan amalan itu, bangun solat tahajud tengah malam. Kemudian juga Nabi katakan, orang yang menjaga solat tahajud setiap malam jamaah seumur hidupnya, mereka akan digolongkan mukarrabin. Siapa mukarrabin? Mukarrabin ayat ketiga surat Al-Waqiah disebutkan Allah SWT, fa amma in kana minal mukarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dikatakan orang mukarrabin tersebut, mafhum daripada ayat tersebut diterangkan oleh ulama dalam tafsirnya. Orang mukarrabin tersebut ada seorang yang akan dimatikan oleh Allah, diambil rohnya seperti satu orang mencabut sehelai rambut dalam tepung. Begitu mudahnya kematiannya dia. Seorang mencabut rambut dalam tepung atau dalam beras. Ada ibu-ibu memasak roti ataupun masak kue di rumah, nampak rambut sejengkal di dalam tepung tersebut. Diambil itu rambut, tepungnya tidak bergerak. Jangankan tumpah, bergoyang pun tidak tepung tersebut, tapi rambutnya keluar. Begitulah nikmatnya, indahnya kematian tersebut. Dan barang siapa yang menjaga solat tahajud setiap malam, kata Rasulullah dalam mana hadis itu, seumur hidupnya, jaga solat tahajud setiap malam seumur hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan jadikan dia ini di akhirat itu sebagai juru bicara.
sebagai ketua mimbar wala kalau di dunia ini. Jadi mimbar wala nanti di sana. Kalau wanita nanti jadi mimbar wala untuk apa namanya itu? Memasukkan orang, kamu tempat kamu sini. Udah tercatat orang, ditunjukkannya, nanti jadi mimbar wala di sana. Alangkah bahagia nanti ibu-ibu jadi mimbar wala di sana, bapak-bapak jadi mimbar wala. Mimbar wala itu paling depan tempatnya. Tidak ada mimbar wala itu di belakang, apalagi WC sana tidak ada. Paling depan dia. Kalau sudah ditunjukkannya masuk, berarti dia lebih depan lagi jemaah sekalian. Amin Allahumma amin. Kemudian jemaah sekalian, ketika selesai sholat tahajud ada doa ajaran Nabi SAW, dan ini mungkin sudah kita amalkan barangkali. Ada dalam kitab Bukhari Muslim. Dikatakan siapa yang setelah sholat tahajud kata Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali. Kemudian setelah itu dia baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu kali. Setelah itu dibaca kata Nabi Allahumma ighfirli 3 kali. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Kemudian setelah dia baca ini, kata Rasulullah SAW, apapun doa yang dia ucapkan setelah itu pasti dikabulkan Allah SWT. Makanya dimulai dulu 10 kali baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Takbir Allahu akbar 10 kali. Subhanallah bihamdihi 10 kali. Subhanal malikil quddus 10 kali. Kemudian astaghfirullahaladzim 10 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10 kali. Baru baca doa kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa min dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sempitnya kehidupan dia dan kesempitan nanti negeri akhirat. Min dan an, doanya pasti akan dikabulkan. Ini hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim, babud da'awat, bab doa dan da'awat. Jemaah sekalian, ini mulai boleh kita lamalkan. Walaupun sudah ada amal-amalnya lain, ini boleh kita karena itu setiap malam dibaca Nabi, dan bila suruh keluarganya, isinya, anak-anaknya untuk mengamalkan perkara ini. Nah, untuk itu jemaah sekalian, apa yang sudah kita dengar ini saya sendiri niat untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan kita